Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahu. Panjenengan Bapak Kyai Syekhul Muhammad Yusuf selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Yosoinayo dengan 11 ingkang hormati panjenengan Bapak Haji Sukarjo, Bapak Haji Mahmudi, Bapak Haji Aswan selaku tokoh masyarakat Hidayah Agami ingkang hormati panjenengan Bapak Samsul Kami selaku Tanbidian Panti NU Desa Mandolan beserta jajarannya yang hadir pada hari ini. Panjenengan Ketua Muslimat Desa Karangheran beserta jajarannya kami hadir pada hari ini. Jajaran panitia yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati dan insyaallah alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah malam hari ini kita masih diberikan suatu nikmat sehat jasmani, rohani juga manfaat, yakni kita sekalian bersyukur memanfaatkan beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan amal kita hari ini, ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sekalian mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, di sini rangkaian acaranya yaitu tunggal yang mana maksud dan tujuannya yang pertama sebelum dan sesuatunya kami seluruh pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian atas kehadirannya yang pertama, yang kedua atas sedikit banyaknya sedekah berupa makanan, minuman dari jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini semua menjadi suatu amal baik bagi jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami mohon maaf selaku pelaksana kepada Bapak Ibu dan sekalian bila mana dalam memberikan suguhan air minum selain dan alatnya kepada terutama kepada Ustaz Syekhul Muhammad Yusuf selanjutnya jamaahnya jamaah Salawawi yang mana mudah-mudahan ini tidak mengurangi suatu niat baik dari kita sekalian dalam acara memperingati Nuzulul Quran tahun ini Ramadan 1443 Hijriah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, selain daripada itu sedikit kami tambahkan bahwasanya pada hari ini Minggu 24 April bertepatan dengan Minggu Kliwon, maka dengan ini kepada seluruh pengurus Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Desa Tanah Merah juga muslimatnya juga fatayatnya bahwasannya ini adalah awal
setiap minggu kelima pada bulannya yang sehingga pengajian kita bisa berjalan lancar, nantinya bisa istiqomah dan sekiranya kita bisa belajar secara rutin sehingga kita lebih bisa memahami tentang Islam itu sendiri. Selalu perbukaan dari kami dan sebelumnya kami harapkan kepada Ustaz Sayyidul Yusuf untuk menyampaikan hikmah Lailatul Qadar dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dan yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita sekalian bisa menerimanya, memahami dan nanti bisa mengamalkan. Terima kasih pada adik jamaah sekalian. Nanti setelah dimulai mohon untuk bisa sama-sama hikmah ya, ceritanya diantongi dulu, disambung besoknya. Terima kasih untuk itu. Lebih kurang saya mohon maaf. Sebelumnya selanjutnya kami serahkan kepada Kiai Ustaz yang belum Yusuf untuk bisa menyampaikan maupun hasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi amma ba'du. Hadirin mukaramun, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Dumateng panjenenganipun jajaran kepengurusan BKM Masjid Nurul Iman ingkang tansah dalam mulyakaken, kepada jajaran kepengurusan ranting NU Desa Pangandaran yang saya muliakan, pada jajaran kepengurusan pimpinan ranting muslimat ataupun ulama Desa Pangandaran yang saya muliakan, pada hadirin hadirat kaum muslimin muslimat radhiyallahu. Marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bersama-sama bisa bermuajah bid'al di hadapan masjid dalam rangka memperingati malam Lailatul Qadar tanpa halangan suatu apapun. Salam malam ya Allah. Mudah-mudahan tetap berlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan harapan mudah-mudahan
di dalam kehidupan kita di dunia ini ada sesuatu hal yang mestinya wajib kita pahami bersama, yaitu pentingnya bertolak bil ilmi. Kata tolak bil ilmi di situ dalam pengertian secara hakikat bahwa al-ilmu dalam artian adalah al-ilmu syariah, bukan ilmu secara umum. Mungkin anak-anak kita, saudara-saudara kita, bukan kita sendiri sudah mengajarnya bahwa tolakul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimin minal mahdi ilal. Kenapa saya sampaikan tentang tolakul ilmi? Karena memang apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, baik di dunia ataupun yang berkaitan dengan akhirat, itu mestinya harus didasari dengan wawasan keilmuan. Dengan sami badai nur pantun mestinya kudu ilmu. Ibadah ajeng dagang ya kudu nganggo ilmu. Arab sekolah ya nganggo ilmu. Ilmu di situ dalam pengertian secara hakikat, kalau kita kaitkan dengan ilmu bercocok tanam, ilmu berdagang. Kalau kita kaitkan dengan ilmu syariat, itu mestinya dalam berdagang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berdagang. Antara lain mestinya bertentangan ngurangi timbangan, ngurangi taperan, ojo ngapusi sim tuku. Ngomongnya modalnya 10.000 padahal modalnya 5.000, adolnya 12.000. Namanya ngapus, itu yang tidak diperbolehkan oleh agama. Kalau kita mau hidup berdagang yang didasar dengan ilmu, baik insya Allah di situ tidak akan terjadi pengurangan timbangan, pengurangan taperan, dan itu membuat sesuatu hal yang tidak mengenakan kepada para pembeli sendiri. Itu contoh. Apalagi kalau kita terkait dengan kegiatan akhirat, kaya dene puasa niku ya kudu ana syaratnya. Ora asal puasa. Imam puasa niku ana tingkatane. Ana tingkatane wong awam, ana tingkatane wong bos, ana tingkatane wong kelas kos. Semuanya ada tingkatannya masing-masing. Dengan bagaimana kita sebagai hamba-Nya Allah masuk tingkatan yang mana? Jenengan puasa selama 22 hari menjelang 23 hari. Kira-kira puasa jenengan ditampi dari Gusti Allah ditambah oleh seorang hamba ketika melakukan ibadah itu harus mempunyai keyakinan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah. Dan jenengan ibadah kemana? Bila ada ibadah itu diterima orang, ya Allah bakal menerima dengan itu. Kudu yakin
tinggal kadar diterimanya itu sebatas semangat. Karena makalane puasa itu momentum kenapa itu lapar dan dahaga. Pasakir di dalam puasa itu kadang-kadang kita lepas kendali. Tetap puasa begini sahur pagi sampai sore nggak makan nggak minum, tapi kalau saling tahu tetap betul alhamdulillah. Tapi nek dagang ngapusi timbangan, ngurangi timbangan, ngurangi takaran, niku berarti puasa ini asal kok lapar dan mudah-mudahan bagi insyaallah warga anak merah boten harus. Alhamdulillah. Semua harus didasarkan dengan ilmu pengetahuan. Maka begitu, dikarenakan kita diwajibkan oleh Allah untuk berlaku ilmi, bahwa pada malam 23 hari bulan puasa ini, bagi sholat malam minggu liwat, hari minggu liwat, bahwa kami Pak Mulasi mengatakan ini minum kita awal dari rutinan setiap hari minggu liwat pengajian Selamana Muslimah dan KCN. Pengajian seperti ini bukan kok berarti hanya dimiliki, hanya diikuti oleh pengurus saja. Tapi siapapun warga muslim dan muslimat yang mempunyai waktu untuk ngaji, monggo sami ngaji. Ingat-ingat, setiap hari minggu liwat ada pengajian rutin. Bagaimana dapat dipakai oleh pengurus rakyat itu atau pengurus muslimat. Kemudian apa? Kalau sehari hidup kita di dunia ini, segala aktivitas kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ketika jenengan satu dari rumah menuju masjid ini, apalagi ini di malam Ramadan, seluruh makhluknya Allah di muka bumi ini, yang di lautan, yang di darat, yang di langit, akan selalu meminta ampun kepada hamba-hambanya Allah yang telah menuntut ilmu. Langkah selangkah dari rumah harus berilmu, dijamin akan diminta oleh hamba-hambanya Allah, baik di langit, di bumi ataupun di lautan. Jadi berbanggalah kita sebagai Allah sing seneng sami ngaji, sami takosil ilmu. Ilmu sing tumrape pasé bocah-bocah teman masih kanak-kanak, dia mestinya di masjid seperti ini setiap kalau setelah Ramadan mungkin ada TK-TPA, ada diniyahnya menjelang meminjak ke tingkat SMP atau sanawiyah, yo di pondok pesantren. Nah, bagi kita yang sangat sepuh-sepuh ini, kita yang sudah berumah tangga, yo mestinya ngajinya setiap ada rutinan. Aman. Jadi supaya apa? Kehidupan kita, aktivitas kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat kaum muslimin rahimahullah, terkait dengan apa namanya itu pahala. Pahala
kalau di luar puasa selain puasa kaya jenengan sedekah, kaya jenengan infak, kaya jenengan maringi napa keronan masjid atau keronan musala di pesantren, ada tingkatan ganjaran 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pahalanya. Tapi kalau puasa, Allah yang hanya akan membalasnya. Maka itu monggo supaya puasa kita, pahala kita itu dijamin oleh Allah dengan pahala yang mendapatkan ridho dari Allah. Maka pada malam Lailatul Qadar ini, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan amal ibadah kita. Di sini dalam hadis Nabi, karena Rasulullah SAW idza dawala al-asra, idza dawala dalam nalikane manjing apa al-asru bulan akhir bulan Ramadan. Sampai itu ada namanya al-ma'rifah yang mempunyai arti di situ kok namanya adalah akhir bulan suci Ramadan. Berarti pada tanggal berapa? Tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Ahya murid-murid sapa Kanjeng Nabi al-lailatin dalem wengi tanggal akhir bulan Ramadan. Wa aibodo laknaneaken sapa Kanjeng Nabi hari keluarga Kanjeng Nabi. Keluarga Kanjeng Nabi sami kilam digugai yo bertani yo bersahaja. Wajibnya teman-teman sapa Kanjeng Nabi. Nabi dalam malam akhir Ramadan sungguh dalam ibadahnya yang tadinya membaca Al-Quran 1 juz menjadi 2 juz, menjadi 5 juz dan sebagainya. Yang tadinya sholat hajat cuma 1 rakaat menjadi 2 rakaat, 1 salam menjadi 2 salam dan sebagainya. Yang tadinya infak sedekah hanya cuma 1 kurma menjadi 1 kilo kurma dan seterusnya. Kemudian wasadda al-izar, dan Nabi selama akhir bulan Ramadan tidak menggauli istrinya. Ini loh yang dia dari istri ngempet. Saking apa? Saking mulyane akhir bulan Ramadan. Wangine yumogo sing waune sering tajud. Sing waune anake jenengan, istri jenengan, suami jenengan angel do tajud dibugai kabeh. Go bertajud piye? Sareng sahur. Dan ini yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Terus bagaimana kita sebagai hambanya, apakah sudah seperti itu? Saya salah belum ya? Belum sudah. Dan pelaku dia saya akui saya belum. Tapi saya berusaha untuk itu. Dan ini saking pentingnya akhir bulan Ramadan, Nabi sing wis dijamin orang duwe dosa wis langsung tasih saged nyontoni paring umat dalam ibadah pada akhir bulan Ramadan. Ini bagi salah dengan mendengar pun dubeni malam ini setelah bulan ini bagi salah salah satu daripada itu. Alhamdulillah. Amin. Ingin nanti kurang ini kurang. Soal yang kurang nama surat bicara
Neng yo ojo dipilah-pilih. Karena bahasa tadi kenapa? Dakhala al-asr, masuknya akhir bulan Ramadan. Berarti berapa? Tanggal 21 sampai tanggal 29 atau 30. Jadi harus dipilah-pilih. Orang bulan ini oleh kurang. Nah ibadah selesai. Bagi tanggal 4 itu sorga meneh. Tanggal 4 sedikit meneh. Tanggal 6 itu gak meneh. Ini pun namanya tidak memuliakan akhir bulan Ramadan. Bisa mulai tanggal 21 sampai akhir Ramadan untuk barang-barang awal dewi mengikuti nomor sing dilakoni dening Kanjeng Nabi. Kenapa? Dalam hadis yang lain diterangkan bahwa saja berarti malam yajar. Doa salah satu seseorang ketika berdoa, ketika meminta pada akhir bulan Ramadan, dijamin oleh Allah akan diijabah. Dijamin oleh Allah akan diijabah selagi boten kesusu. Nek donga niku aja kesusu nek diijabah. Yang jelas ud'uni istajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, maka kamu akan mengijabahi akan doa. Mesti diijabah doa ning kapan? Nggih, ning kapan? Bisa jadi hari besok, bisa jadi ketemu anak cucu, bisa jadi mungkin akhirat nanti perijabahannya itu. Jadi ketika pada malam akhir Ramadan kita berdoa pada Allah, insya Allah dijamin oleh Allah akan dijabah. Mudah-mudahan ijabah ini, terijabah ini tidak menunggu tumibo mari anak putu, orang nunggu makin akhirat baik salat tumibo orang yang akhir bulan Ramadan ini. Maka pentingnya kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tambah lagi dengan lain, mangkoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Man utawi sapa iku koman jumenengi sapa man Lailatul Qadri iku malam Lailatul Qadar. Imanan kelawan iman, wahdi sabar lan ridho maring Gusti Allah. Sira mongko ngapura lalu kaku iman apa manusa tak jamaah mesti apa mindari nyatane dosane. Kalau kita di dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman, waktu siapa menghadiri Allah, maka dosa-dosa kita yang terdahulu akan diampuni oleh Allah. Amin. Kira-kira dengan iman atau boleh. Jenengan percaya Allah bahwa kalau malam Lailatul Qadar akan jatuh tanggal 21, 23, 25, 27, 29, apapun mulai tanggal 21 sampai akhir bulan Ramadan ini. Iman apa yang dengan kamu? Kalau iman
Kan Allah lagi dibagi. Kalau cuma iman, gampang iman. Saya percaya sama saya. Kalau pada malam maka kita akan jatuh di tangan-tangan itu. Akan tetapi orang diimbari kali ibadah yang dia bersungguh-sungguh, ya yaitu kira-kira budaya dua dalam tiga. Karena bahasa iman, wah sabar. Di situ ada wong-wong yang terkait yang kita bisa dengan iman tadi. Iman yang diimbangi mengharap ridho Allah dengan cara apa? Memperkaya ibadah. Nah, iman sabar dari sabar buhilah maka pertama tapi ini sing paling abot. Gimana? Untuk mencapai wahdi sabar, mencapai memperbaiki amal ibadah di bulan Ramadan ini sing paling buat apa malih saneng wis tanggal 10 semester dalan. Nggih. Mikir aku urung baju. Gimana? Anaknya urung baju. Urung gawe makanan dan lain sebagainya. Kira-kira itu orang untuk mengimbangi tadi. Bagi saya kalau sudah ada keimanan orang disabang, sinau seorang tuku baju, sinau mikir panganan tetap ibadah ini kakak. Makanya tadi kita awal dengan ilmu. Kalau puasa kita didasari dengan ilmu pengetahuan, bagi salat iman waktu sabar akan tercapai. Ini sih paling kabur. Bila supaya ini kodok entengi, supaya ini kodok aksari dosa Gusti Allah, nopotikan harus programnya BKM, nopotikan programnya PAN, Turatil Muslimah, toko bareng-bareng kita menyanyi, kita ayai, supaya nih bareng-bareng aksari dosa Gusti Allah. Mudah-mudahan pada malam 23 ini di dalam kita berpuasa selalu mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa niku cara ibadah sing namung Gusti Allah. Jenengan puasa saudara sing namung Gusti Allah. Jenengan tangkaman pada siang hari. Kira-kira bapaknya waktu itu ngobrol. Nek kamar cewek. Ibunya waktu itu ngobrol. Orang karena puasa itu, ya, puasa itu ketika kita akan niteni wong sing puasa napa mboten uangnya. Karena arep ngabur susah, foto-foto koncone, foto tonggone gampang. Para puasa ngaku puasa. Gampang bukan ngaku. Maka hanya Allah yang akan membalas. Quran ada CD. Dan saya yang akan membalasnya atas puasa mereka. Maka monggo kita sarang-sarang berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi program ranting muslimah saat NU di desa Akhirah
di bulan-bulan ke depan bisa berjalan dengan baik. Allahumma amin amin alamin. Dengan harapan kita bersama-sama hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar kehidupan kita, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang selalu bermanfaat kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, kepada orang lain. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena sudah malam dengan pesan saya, nggak perlu saya perpanjang. Monitor acara ini mungkin akan kurang, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian hikmah peringatan Lailatul Qadar yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Saiful Anam Yusuf. Mudah-mudahan kita bisa menerima dan memahaminya dan lebih meningkatkan apa yang menjadi niat ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, sebagai acara yang terakhir, doa bersama selaku penyempurna pada acara kita pada malam hari ini. Madam Bajibor Bapak Haji Ahmad Puli untuk memimpin doa pada beliau, kami mohon kesediaan semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'im, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun